Jadi, impianku menguasai Hollywood dan jadi aktris terkenal akhirnya dimulai. Hari ini adalah casting pertamaku. Ya ampun, kuharap ini berjalan lancar. Sekarang aku hanya harus ganti pakaian. Kudengar kalau Jenny Sinclair juga ada di sini. Dia pasti akan dapatkan peran utama karena ayah miliardernya itu terlalu berpengaruh untuknya untuk tak demikian. Oh, maksudmu Jenny si cantik tak berbakat itu? Dia tak ada istimewanya. Ayahnya kaya, dan rumornya ibunya aktris terkenal. Tapi setelah melahirkannya, dia menelantarkannya demi sebuah peran film. Ini sangat tak adil. Bagaimana mungkin kita bersaing dengan cewek kaya dengan cerita pilu ayahnya? Ya, aku Jenny Sinclair, putri dari miliarder Rod Sinclair dan putri dari aktris terkenal yang dirumorkan. Orang-orang mengira tumbuh besar dengan kekayaan berarti hidupku sangatlah mudah. Salah. Ayah menolak membicarakan denganku soal ibu. Dengan demikian, aku bahkan tak tahu siapa ibu. Ayah juga sangat menentang impianku berakting. Kalian tahu, aku jelas harus dapatkan peran ini karena bakat. Dengan begitu mereka semua akan menganggapku serius. Sudah hampir giliranku. Aku sangat gugup. Film itu berjudul The Servant. Jadi peran utamanya adalah sebagai pembantu ini. Dan Bu Sharma, seorang aktris senior yang baru kembali dari Hollywood, akan memainkan peran sebagai nyonya yang kejam. Ah, ini dia. Kusilangkan jari agar takkan lupa dialogku. Berikutnya, Jennifer Sinclair. Mengacuhkan semua gosip ramai di belakangku, dengan percaya diri aku melangkah ke panggung dan tersenyum ke Bu Sharma. Dia tampak sedikit terkejut saat melihatku. Ambilkan aku teh chamomile. Aku sedang berjalan dengan nampan saat... Ups, aku tersandung dan jatuh. Lalu cangkir itu berserakan di lantai. Kau gadis tak kompeten. Apa kau tak sadar kalau cangkir itu lebih berharga daripada dirimu? Hah? Ini bahkan tak ada di skrip. Tercengang, aku hanya berdiri di sana dengan pandangan bingung di wajahku. Nona Sinclair, bagaimana bisa kau jadi aktris kalau reaksimu seburuk itu? Akting juga tentang improvisasi. Tak hanya belajar naskah dari hati, nona muda. Jenny, kau jelas tak melakukan riset karena kau tak paham karakter ini. Aku segera menenangkan diri, dengan cepat meminta maaf ke Bu Sharma dan memohon ke sutradara agar mengizinkanku mencoba sekali lagi. Aku tak ada waktu untuk ini. Bagaimana bisa gadis muda yang terlahir kaya akan paham kehidupan pelayan? Silakan pergi, kontestan yang lain menunggu. Lantas, casting impianku jadi mimpi buruk. Rasanya seperti seluruh dunia sedang menertawakanku. Nona, tolong berdiri. Kau harus membuatnya berkesan. Jangan bersedih hati, akan ada banyak kesempatan lain. Tidak, itu merupakan kesempatan besarku dan aku mengacaukannya. Lucas Hemingway membenciku. Itu artinya seluruh industri sekarang akan menjauhiku. Oh dia, tanteku adalah pengurus rumahnya dan dia bilang mengerikan sekali bekerja untuknya. Dia sudah memecat 5 pengurus rumah dalam sebulan terakhir dan sekarang tak seorang pun berani melamar. Jangan biarkan dia menjatuhkanmu. Semua tahu betapa menjengkelkannya dia. Apa kau baru saja bilang kalau Lucas Hemingway sedang cari pelayan dan kau kenal pengurus rumah di sana? Itu benar, tapi ini adalah cara tepat untuk menunjukkan padanya aku ini tak cuma berwajah cantik. Aku mungkin terlihat seperti gadis kaya yang manja. Aku masih bisa mainkan peran pelayan lebih baik dari orang lain. Kumohon bantu aku, kalau tidak aku akan mogok makan. Aku... Sebelum dia sempat menjawab, kurai segelas susu dan menegaknya dalam sekali nafas. Oke, kalau begitu sekarang kita sepakat? Hei, ini aku, Jenny. Kini aku terlihat seperti pelayan, kan? Ingat yang kukatakan padamu, dan jangan pernah injakan kaki ke dalam ruang kerja tuan tanpa diminta. Sekarang pergilah ke gudang dan ambilkan aku kotak dekorasi Natal. Kotak itu berat sekali. Tiba-tiba aku menabrak sesuatu, dan saat aku jatuh, semua dekorasi Natal itu berserakan di lantai. Hah? Apa yang ada di bawahku? Oh tidak, aku berbaring di atas seseorang. Oh ya Tuhan, itu Lucas. Dengan cepat aku turun darinya dan meminta maaf, tapi dia hanya mengomeliku kemudian berjalan pergi. Aku merasa kebingungan saat kupunguti dekorasi itu saat gadis ini mendekatiku. Kau pelayan baru, hah? Jangan pikir kalau cantik itu artinya kau bisa merayu ayahku untuk jadi aktris terkenal atau semacamnya. Ini saran, jangan pernah mimpi soal itu. Mulai sekarang, pelayan ini melayaniku, dan hanya aku. Sungguh mengecewakan,
Ini baru hari pertamaku dan aku sudah menimbulkan salah paham dengan Lily, putri sutradara itu. Dia punya reputasi dalam dunia modeling karena kepribadiannya yang sangat tidak menyenangkan. Dan memang sejak hari itu, kapanpun dia ada di rumah, dia menghabiskan tiap detik waktunya menyiksaku. Pernah, Lily menyuruhku membawakannya secangkir teh panas, tapi segera saat kuletakkan nampan teh itu, dia langsung berubah pikiran. Dia ingin tehnya dingin saja, jadi aku harus berdiri mengipasi cangkir teh itu setengah jam lamanya. Kemudian di kesempatan lain, dia menyuruhku berdiri di dekat kolam di tengah hari membawa satu nampan buah. Lalu setiap selesai putaran, dia menyuruhku menyuapinya sepotong. Tak heran akhirnya aku terkena sengatan panas dan jatuh ke kolam. Yang pastinya sangat lucu untuk Lily. Ya, lihat saja siapa yang tertawa hari ini mungkin akan menangis besok. Hari berikutnya saat menyirami mawar di halaman belakang, kulihat melalui jendela ruang tamu, Lily akting jadi pelayan di depan ayahnya. Tampaknya dia juga ingin mengambil peran utama di film itu. Kurasa kau sebaiknya fokus ke proyek ikan komersilmu. Kau belum pelajari dialognya, dan tangisan pura-puramu itu buruk sekali. Apa kau bahkan tahu dari buku apa film ini diadaptasi? Kemudian ayahnya pergi, meninggalkan dia dengan tantrumnya. Di saat itu, Lily melihatku berdiri di sana tertawa. Jadi sebagai hukuman, dia menyuruhku bersihkan setiap buku di ruang perpustakaan. Terserah. Aku toh suka buku. Berdiri di atas tangga membersihkan, aku kebetulan melihat salinan The Servant, buku yang jadi dasar lakon ini. Kuambil itu dari rak saat tiba-tiba suara dari pintu yang terbuka membuatku terkejut. Dengan cepat ku kembalikan buku itu dan berusaha menuruni tangga, tapi kemudian aku salah menempatkan pijakan dan tangan yang kuat memegang pinggangku dan membimbingku berdiri. Dia mengenakan hoodie, masker, dan kacamata. Ya Tuhan, apa aku baru saja diselamatkan pencuri? Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk? Masuk tanpa izin? Apa kau sadar rumah siapa yang kau coba rampok? Dan kau, apa kau sadar sedang bicara dengan siapa? Pencuri? Konyol. Kemudian dia menarik tudungnya dan melepas kacamata hitam dan maskernya. Oh Tuhan, ini Jack Jerome, aktor paling seksi di layar kaca saat ini. Sebelum aku bisa bereaksi, jeritan memekik Lily mengagetkan kami berdua. Jack, kau di sini. Sangat menyenangkan kau akan tinggal bersama kami selama beberapa bulan ke depan. Aku penggemar beratmu. Yang membuat Lily kecewa, Jack mengacuhkannya, lalu dengan dingin keluar ruangan. Jadi, ternyata Jack sudah terpilih menjadi pemeran utama pria di The Servant. Dan untuk menghindari menambah skandalnya di masa lalu yang akan mempengaruhi film, Lucas bersikeras dia tinggal di sini selama syuting. Bagaimanapun meskipun aku tak suka dengan Jack sama sekali, tapi paling tidak ada dia di sekitar artinya Lily terlalu sibuk menempel padanya untuk menggangguku. Akhir-akhir ini aku sering memanfaatkan waktu bersih-bersih malam hari untuk pelajari buku aslinya. Audisi terakhir akan datang dan aku harus memahami karakterku lebih baik daripada yang lain. Aku sedang bersihkan dapur sambil membaca saat tiba-tiba ku dengar langkah kaki. Siapa kira-kira itu pada jam ini? Jadi, kau suka buku ini? Tapi itu cukup membingungkan ya kan? Apa kau anggap pelayan biasa sepertiku tak cukup pintar untuk memahaminya? Aku tak tahu bagaimana kau bisa berperan sebagai Alfred yang hangat, baik hati, dan tulus. Kau jelas kebalikannya. Itu yang disebut acting, sayang. Jadi apa menurutmu, aktor harus persis seperti karakter mereka di kehidupan nyata? Maka apa kau tak sebaiknya lebih berhati-hati karena aku baru berperan jadi pembunuh gila di film terakhirku? Dia ini sangat tak menyenangkan, berdebat dengan orang searogan dia tak ada manfaatnya. Aku baru maju beberapa langkah saat aku terpeleset, tapi Jack mengulurkan tangan dan meraih kemejaku. Yang mencegahku tak terjatuh ke tanah, tapi itu menyebabkan kemejaku sobek. Wajahku memerah karena malu dan berusaha memperbaikinya. Ini, ambil ini, katanya saat dengan cepat dia lepaskan jaketnya dan melingkarkannya di bahuku. Di saat itu, entah dari mana, Lily muncul. Saat melihatnya, Jack segera meninggalkan dapur. Lily menyerbu ke arahku dan menarik jaketnya lepas dariku. Sekarang apa? Sudah mengubah targetmu? Tapi biar ku ingatkan kau. Kau ini cuma seorang pelayan bodoh. Jack itu milikku. Oh Lily yang malang, kau ini cuma gadis delusional. Aku tak tertarik pada Jack. Tapi tak butuh lebih dari sekilas pandang untuk tahu bahwa Jack sama sekali tak tertarik padanya. Karena insiden kemarin, Lily membuatku bangun di jam 4 pagi untuk memanggang kira-kira segala jenis kue yang ada di bumi ini.
Aku baru selesai menghias badge terakhir ketika dia bergegas masuk ke dapur, merebut celemek dan sarung tangan dariku lalu mengenakannya. Aku tak punya waktu untuk memahami apa yang terjadi saat Jack masuk dan dengan cepat dia mengulurkan piring itu padanya. Coba segigit, aku bangun pagi sekali untuk membuatkanmu. Dasar palsu. Jack hendak memasukkan sepotong kue ke mulutnya saat kusadari kuenya terbuat dari almond. Dia alergi itu. Stop! Kue itu ada almondnya. Ini, makan yang ini. Dia mengambil kue itu lalu mengedip ke arahku sebelum berjalan pergi. Ya, kepribadiannya menyebalkan. Tapi, oh astaga, bagaimana bisa menolak garis rahang kuat dan mata dalam yang indah itu? Lumrah, Lily jadi geram. Jadi dia memaksaku membuat teh. Tak peduli seberapa lama dia mengetuk pintu Jack, dia tak mau membukanya. Jadi dengan marah dia melempar nampan teh itu ke lantai dan berteriak padaku untuk datang dan membersihkannya. Oh ya ampun, ini sungguh berantakan. Karpetnya ternodai teh dan ada banyak pecahan porselen di mana-mana. Aku mulai memunguti serpihan itu saat, aduh, tanganku tersayat. Jack langsung membuka pintu. Kemudian saat melihat tanganku berdarah, dengan cepat dia menuntunku ke kamarnya dan membantuku membalut luka itu. Aku tak tahu kalau ini adalah sisi hangat dirinya. Sungguh mengagetkan. Akhir pekan ini, sang sutradara mengadakan perkumpulan kecil untuk para kru dan pemain film. Jadi waktuku tersita dengan persiapan ini. Sekarang aku percaya diri untuk menyatakan kalau aku sudah paham betul bagaimana rasanya menjadi pelayan. Tak ada pekerjaan rumah yang belum kucoba. Aku juga tak sengaja bohong ke pengurus rumah kalau aku dulunya bartender. Jadi dia menugasiku membuat koktail. Aku sedang mencoba memahami resep cosmopolitan saat Jack masuk. Cukup bagus, tapi mungkin perlu lebih banyak jus cranberry. Kau ingin mereka bergembira, bukan pingsan, huh? Aku kenal semua yang datang, jadi aku bisa beri kamu petunjuk apa untuk disajikan ke mereka. Itu hal yang baik, aku bisa bertanya padanya lebih banyak mengenai lawan mainku yang akan datang. Kami berdua ngobrol penuh semangat tentang minuman dan buku The Servant. Ternyata dia sebenarnya cukup baik dan sama sekali tak seperti babi egois yang digambarkan oleh media. Sementara ngobrol dan minum, aku merasa agak pusing. Tiba-tiba Jack mendekatiku. Sebenarnya menurutku kau ini memikat, jadi kau boleh berhenti bermain-main sekarang. Bermain-main? Hah? Kau kira aku menyukaimu? Kau mabuk. Aku hendak pergi saat Jack menghentikanku. Kau selalu terjatuh di depanku. Kau ingat alergi almondku. Kau membaca buku yang kuperankan sebagai pemeran utama. Jika kau tak menyukaiku, bagaimana bisa kau bersamaku selama ini? Kupandang Jack dengan bingung. Jujur, setiap kali aku memandangnya, kurasa jantungku berdebar. Melihatku merona, dengan lembut Jack mengangkat daguku dan mendaratkan ciuman manis di bibirku. Tepat di saat itu, jeritan membuatku loncat dan hampir terjatuh lagi. Apa-apaan yang kalian berdua lakukan? Dengan panik aku lari keluar dapur, meninggalkan Lily berteriak di belakangku. Aku duduk di luar dekat kolam hingga aku kembali tenang. Itu tak disangka, ciuman pertamaku adalah dengan Jack, aktor penuh skandal yang sangat kubenci. Kurasa aku harus pergi sebelum semuanya jadi makin rumit. Setelah memantapkan diri, aku kembali ke kamarku untuk mulai berkemas dan kulihat pakaianku terlempar ke lantai dan di sana, yang duduk di ranjangku dengan tatapan sombong di wajahnya adalah Lily. Dia lambaikan paspor dan naskahku di tangannya. Jenny Sinclair, rupanya aku tahu rahasiamu. Betapa rendah hatinya dirimu menurunkan derajatmu sendiri bermain-main jadi pelayan untuk mendapatkan peran film. Bayangkan skandal itu jika pers sampai tahu tentang ini. Tak akan ada yang berani bekerja sama dengan ular sepertimu. Dengan marah, kurebut barang-barangku kembali, tapi tak berhasil. Lily bahkan mengeluarkan ponselnya untuk merekam dan mengancamku. Lakukan seperti yang kukatakan, kalau tidak video ini akan viral. Maka ayahmu tersayang tak hanya akan tahu kau selama ini menggosok toilet seharian, tapi bayangkan dampak kebohonganmu ini terhadap reputasinya yang berharga. Dia cari masalah dengan gadis yang salah. Pengalaman metode aktingku ini sudah selesai. Aku sudah muak jadi bonekanya. Ini saatnya dia menyadari siapa sebenarnya yang menguasai permainan ini. Halo, ini aku, Jenny, pelayan yang menyamar. Jika kalian bertanya-tanya kenapa gadis kaya sepertiku memilih menjadi pembantu, maka sepertinya kalian belum menonton episode dramatis 1 tentang masa-masa penuh gejolakku di rumah ini.
Kalian benar-benar harus menontonnya. Aku memiliki impian untuk mendapatkan peran akting. Jadi apa yang lebih baik untuk memahami pola pikir seorang pembantu selain menjalani kehidupan sebagai seorang pembantu? Jadi itu sebabnya aku di sini. Bekerja di rumah Direktur Lukas. Sayangnya semuanya tidak berjalan mulus karena putrinya yang pendendam, Lily, mengetahui rahasiaku. Dan sekarang dia berniat membuat hidupku sengsara. Jessie, Nona Hemingward meminta tehnya. Soalnya, aku sudah punya ribuan hal yang harus diurus sejak malam ini sutradara mengadakan pesta untuk kru film. Dan tetap saja Lily tidak mau memberiku waktu istirahat untuk melakukan semua perintahnya yang menjengkelkan itu. Begitu aku meletakkan nampan teh di depan Lily, dia menatapku dengan pandangan tidak setuju. Lalu mengambil serbet dari nampan dan menyeka lipstik dari bibirku. Pembantu tidak usah pakai make up, kan Jessie? Atau haruskah aku katakan Jenny? Apa kamu mencoba merayu Jackku? Menjauhlah dari dia, kalau tidak aku akan membuatmu membayarnya. Aku mencondongkan tubuh ke dekat telinga Lily. Aku benci membocorkannya padamu, tapi Jacklah yang sepertinya tidak bisa menjauh dariku. Rupanya kamu tidak semenarik pembantu, ya? Dengan marah Lily menjatuhkan cangkir tehnya, menyebabkan beberapa tetes air panas terciprat ke tanganku. Tepat pada saat itu, Jack lewat dan bergegas menghampiriku. Kamu baik-baik saja? Biarkan aku melihatnya. Aku baik-baik saja. Tolong pergi. Aku tidak mau majikanku salah paham. Jack membantuku berdiri, lalu berbalik dan menatap Lily dengan tatapan tajam. Aku tidak melakukan apa-apa. Dia cuma berpura-pura. Tanpa membiarkannya selesai, dia membawaku ke kamarnya. Wah, Lily benar-benar terlihat marah karena hal ini. Sejujurnya, aku tidak terlalu suka, tapi Jack tetap merawatku dengan lembut. Dia bahkan meniup lembut tanganku untuk membantu menghilangkan rasa sakitnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa aku sedikit terharu dengan tindakannya. Sejujurnya, dia tampan, tidak berlebihan jika orang memanggilnya Adonis dunia hiburan. Tiba-tiba, aku menyadari dia menatap mataku. Oh tidak, apakah dia menyadari aku sedang menatapnya? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kamu bahkan tidak berkedip. Lalu dia mencondongkan tubuh ke arah wajahku. Apakah dia akan menciumku lagi? Aku segera menutup mulutku dengan tanganku, dan dia hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa. Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Aku melompat dan berlari keluar dari sana. Wah, jantungku belum pernah berdebar secepat ini. Aku menenangkan diri lalu turun untuk terus bekerja. Tapi baiklah, lihat siapa yang ada di sini lagi. Tentunya Lily mulai memerintahku lagi begitu dia melihat wajahku. Malam tiba. Para tamu mulai berdatangan dan pesta akhirnya bisa dimulai. Dan saat menyajikan minuman kepada semua orang, aku tetap membuka telinga untuk menangkap segala macam gosip tentang drama tersebut. Sementara itu, Lily terpaku di sisi Jack. Dia jelas ingin semua orang mengira mereka pacaran. Dia melambai padaku, tapi saat aku mendekatinya, aku melihat dia menjulurkan kakinya untuk membuatku tersandung. Oke, baiklah. Jika dia ingin aku jatuh, maka aku akan jatuh. Jadi, aku sengaja jatuh dan menumpahkan anggur merah ke seluruh gaun pesanan kesayangannya. Dia tampak seperti akan meledak dari dalam, tapi aku hanya meminta maaf sebesar-besarnya sambil membantunya berdiri. Lily marah besar, lalu naik ke atas untuk berganti pakaian. Dengan menyingkirnya dia, Jack bertanya padaku apakah tanganku baik-baik saja. Apakah dia benar-benar mengkhawatirkanku? Dia dengan lembut memegang tanganku untuk memeriksanya, lalu bahkan membersihkan pakaianku. Aku tersenyum malu-malu dan hendak mengucapkan terima kasih, tapi dia sudah berbalik untuk menyambut Siren, aktris cantik yang sedang naik daun ini. Sulit dipercaya. Saat aku melihatnya menuntunnya ke lantai dansa, aku merasa sangat bodoh karena percaya bahwa pria seperti dia mampu memiliki perasaan yang tulus. Aku dengan marah pergi ketika pengurus rumah tangga mendesakku untuk mengambilkan lebih banyak kursi untuk para tamu. Menjadi seorang pembantu sungguh menyedihkan. Kalian bahkan tidak punya waktu untuk marah. Saat aku bergegas ke ruang penyimpanan, aku melihat Lily berdiri di depan ruang belajar direktur. Tampak licik. Apa yang dia lakukan? Aku berdehem, yang membuatnya terkejut dan menyebabkan dia menjatuhkan ponselnya. Ya ampun, ketika dia berbalik dan melihatku, dia benar-benar terlihat marah. Dia memerintahkanku untuk membawakan bajunya, tapi ku bilang aku harus menyelesaikan tugas pengurus rumah tangga terlebih dahulu. Cepat, temui aku di tepi kolam renang. Lalu dia pergi. Penasaran, aku mengintip melalui celah ke dalam kantor Lukas dan melihat Bu Sharma di sana bersamanya. Apakah Lily menguping mereka?
Setelah itu, aku harus membawa rangkaian gaun Lily berkeliling pesta. Memang gadis yang mencolok. Tapi rencananya untuk menghukumku tidak berhasil, karena semua orang tampaknya lebih memperhatikanku daripada dia. Aku bahkan mendengar beberapa dari mereka berbisik bahwa aku cantik, yang membuat Lily mengerutkan wajahnya karena kesal. Lalu saat kami berada di tepi kolam, dia menyuruhku merapikan rambutnya. Tapi kemudian dia tiba-tiba mengayunkan tangannya yang membuatku kehilangan keseimbangan. Karena panik, aku meraih ikat pinggang Lily dan kami berdua memasang ekspresi ngeri saat kami terjatuh ke dalam kolam dengan kepala lebih dulu. Lily sengaja mendorongku agar semua orang tertawa. Jadi, baiklah, mata ganti mata. Melihat Lily seperti alat bantu apung dalam gaun OTT itu, aku berpura-pura tidak bisa berenang dan memeluknya lalu mendorong kepalanya ke bawah beberapa kali. Tiba-tiba, seseorang melompat ke dalam kolam dan menarikku. Itu adalah Jack. Untuk orang yang tidak bisa berenang, kamu pasti tidak terlihat begitu ketakutan ya. Lain kali cobalah akting lebih realistis. Ya ampun, Jack melihat menembus diriku. Dengan malu-malu aku membuat alasan untuk pergi berganti pakaian dan pergi. Syukurlah pesta kacau itu telah usai. Benar-benar melelahkan. Tetap saja, aku tidak bisa berhenti memikirkan Jack dan bagaimana dia selalu muncul di saat yang tepat. Kurasa tindakannya benar-benar membuatku tersentuh, namun ada kemungkinan dia hanya memanfaatkanku untuk mengganggu Lily. Kan? Dia pasti tidak akan melepaskanku kali ini. Bicara tentang Lily, aku melarangmu berbicara dengan Jack lagi. Kamu mungkin lupa peringatanku. Ayahku ada di rumah sekarang. Haruskah aku bicara dengannya? Lakukan sesukamu, tapi aku yakin Percy akan tertarik melihat foto-fotomu yang jelek. Dan apa kamu ingat bagaimana suatu saat kamu berpura-pura sakit agar tidak berpartisipasi dalam program amal? Kamu berani diam-diam mengambil fotoku? Kamulah yang memeriksa barang-barangku terlebih dahulu. Aku tidak tertarik pada Jack. Tapi aku tidak akan pernah duduk diam dan membiarkanmu mengendalikanku lagi. Oke, baiklah. Selama kamu tidak berada di dekatnya, aku akan meninggalkanmu sendirian. Ayahku menyuruhmu membawakannya teh ke ruang kerjanya. Jadi, cepatlah. Lukas mau minum teh sambil kerja? Oke. Aku membawa nampan teh ke atas dan segera bersembunyi di sebuah ruangan dekat kantornya. Setelah beberapa saat, aku melihat Lily mendekat dan mendekatkan telinganya ke pintu sambil bergumam. Kenapa ayah belum membentaknya? Apakah dia menggodanya lagi? Rubah ini. Lalu dia segera membuka pintu sambil berpikir dia akan menangkap basahku. Soalnya, aku tahu Lukas hanya minum kopi saat bekerja. Dan dia juga benci diganggu. Pada titik ini, aku perlahan memasuki ruangan dan melihatnya meneriaki putri kesayangannya. Aku sudah mengatakan bahwa tidak ada yang boleh memasuki ruangan ini tanpa izinku. Aku pura-pura tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat itu, dan buru-buru meletakkan nampan teh di atas meja. Tuan, Nyonya menyuruh aku membawakan teh untuk kalian. Kalian berdua, keluar sekarang! Lily memelototiku dengan marah dan berjalan keluar. Itu benar baginya karena mencoba membuatku mendapat masalah. Sungguh gila betapa cepatnya waktu berlalu. Hari terakhir casting sudah tinggal besok. Aku begadang untuk berlatih lagi. Ketika tiba-tiba, Lily masuk dan merobek naskahku. Aku melarangmu mengikuti audisi untuk peran ini. Bagaimanapun, itu akan menjadi milikku. Jadi menyerah saja dan selamatkan dirimu dari penghinaan. Apa yang harus dilakukan dengan gadis tukang delusi ini? Keesokan paginya, aku bangun pagi-pagi untuk bersiap-siap. Ketika aku hendak membuka pintu, pintu itu tidak mau bergerak. Oh tidak, itu dikunci dari luar. Lily pasti berada di balik ini. Aku membuka jendela dan mengintip ke bawah. Tidak terlalu tinggi, jadi aku mengikat bajuku menjadi tali untuk turun. Namun di tengah perjalanan, sebuah baju tiba-tiba robek dan aku terjatuh. Kepelukan seseorang. Aku bergegas berdiri dan berbalik untuk melihat. Jack? Dia menggosok lengannya sambil mengerutkan kening ke arahku. Kamu suka jatuh ke pelukanku, kan? Aku sedang terburu-buru, aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Aku mengambil tasku dan hendak pergi ketika sebuah ide muncul di benakku. Bisakah kamu segera mengantarku ke studio? Jack sedikit terkejut pada awalnya, tapi akhirnya dia setuju. Aku bertransformasi saat berada di dalam mobil. Aku melepas wig dan lensa kontak berwarna coklat, merias wajah. Dan voila! Jenny yang cantik telah kembali. Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapku karena terkejut.
Kamu? Kamu? Apa yang terjadi? Tapi tidak ada waktu untuk menjelaskan. Kami sudah sampai di studio. Aku melompat keluar dari mobil dan bergegas masuk untuk mengikuti audisi. Sutradara memanggil namaku tepat pada saat aku memasuki lokasi syuting. Aku segera mendapatkan kembali ketenanganku. Oh, dan melangkah ke panggung di mana Bu Sharma sudah menunggu. Aku berkata pada diriku sendiri aku tidak akan membiarkan dia membuatku bingung kali ini. Benar saja, dia mencoba mengusirku dengan mengubah situasi dan dialog. Tapi aku mengambil inspirasi dari masa-masa sulitku menjadi pembantu Lily dan menunjukkan sepenuh hati. Ketika aku selesai, seluruh set film mulai bertepuk tangan. Beberapa di antaranya bahkan berlinang air mata, yang membuatku meledak dalam kebahagiaan. Setelah berdiskusi beberapa saat, sutradara berdiri dan hendak mengumumkan hasilnya. Ketika Lily tiba-tiba muncul. Dia menyalakan proyektor dan meminta semua orang untuk menonton video penting. Apakah dia mencoba mengungkapku sekarang? Tapi, oh, itu adalah video Bu Sharma yang berbicara dengan sutradara. Jenny Sinclair adalah putriku. Aku hanya ingin yang terbaik untuknya. Mohon terima permintaanku. Ya ampun. Jadi, rumor ibuku menjadi aktris terkenal itu benar adanya. Bu Sharma lah yang lebih memilih karirnya daripada aku. Aku berlutut dan menatap Bu Sharma, yang matanya penuh rasa bersalah. Semua orang mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar dan video. Telingaku berdenging mendengar ribuan pertanyaan berdengung. Tiba-tiba, lampu padam. Dalam kegelapan, sebuah tangan menarikku keluar dari kerumunan. Itu Jack. Dia memakaikan jaketnya padaku dan kemudian diam-diam membawaku ke mobil. Jack berkendara selama 1 jam ke pantai yang sepi. Kami berdua duduk di pasir dan menatap laut. Tiba-tiba, Jack berbalik menghadapku dan meraih tanganku. Jika kamu memutuskan untuk menjadi seorang aktris, menghadapi reaksi publik atas sebuah rumor, entah itu benar atau tidak bisa dihindari. Tidak peduli apa kata semua orang, kamu harus tetap jujur pada diri sendiri dan percaya pada hal-hal benar yang sudah kamu lakukan. Aku tersenyum tipis ke arah Jack. Ternyata di balik image bad boy yang memalukan ini, sebenarnya ada seorang pria pemberani yang telah melalui banyak hal di industri yang sulit ini. Jack membawaku pulang setelah matahari terbenam dan begitu aku sampai di teras depan, aku mendengar pertengkaran. Jadi perlahan-lahan aku membuka pintu, menutup telinga dan dengan lembut mengintip ke ruang tamu. Ya Tuhan, Bu Sharma di sini. Kenapa kamu meninggalkannya selama 18 tahun lalu kembali lagi dan mengacaukan segalanya seperti itu? Kamu tahu betul kenapa aku tidak melakukan hal seperti itu. Kaulah yang mencegahku menemuinya. Aku selalu memperhatikan Jenny dari jauh. Tidak ada satupun foto dirinya yang tidak aku simpan. Jika kamu mencintainya, kenapa kamu menyeretnya ke dunia akting? Kamu mau dia menjalani kehidupan yang menyesakkan, selalu diawasi ribuan orang, tidak memiliki satu hari pun kebebasan sepertimu? Sementara itu aku bisa memberinya kehidupan yang nyaman dan bebas dari tekanan. Aku juga tidak ingin dia menjadi aktris. Akulah yang meminta sutradara untuk tidak memberinya peran utama. Aku juga ingin dia memiliki kehidupan yang damai. Jadi aku telah mencoba segala upaya untuk membuatnya gagal dalam casting. Luar biasa. Jadi itu kenyataannya? Ayah, kenapa kamu menyembunyikan ibu dariku? Tahukah kamu betapa menyebalkannya tidak memiliki seorang ibu? Jenny, kenapa kamu ada di sini? Hanya dengarkan aku. Aku tidak ingin mendengar apapun. Jenny, izinkan aku menjelaskan. Bu Sharma, acting adalah hal yang paling aku suka. Kamu meninggalkanku untuk mengejar passionmu. Tapi sekarang kamu ingin melarang passionku? Konyol sekali. Kalian berdua terus mengatakan kalian melakukan yang terbaik untukku. Tapi pernahkah kalian bertanya bagaimana perasaanku? Aku benci kalian berdua. Aku berlari ke kamarku, membanting pintu, lalu menangis hingga aku tertidur. Ketika aku bangun, aku melihat banyak notifikasi di ponselku. Ternyata, Bu Sharma melakukan siaran langsung dan mempublikasikan cerita dari sisinya. Artikel itu memperlihatkan ruangan yang penuh dengan foto-fotoku dari bayi hingga dewasa. Dia berbicara tentang bagaimana ketika dia menceraikan ayahku, meskipun dia sangat mencintaiku. Dia pikir ayah akan mampu memberiku kehidupan yang lebih baik sehingga dia memberinya hak asuh penuh. Jadi, ternyata aku punya ibu seorang aktris terkenal dan dia memang mencintaiku. Aku kira itu pasti berat bagi ibu dan dia pasti sangat menderita juga. Melihat foto-foto masa kecilku yang disimpannya, air mataku mengalir deras. Saat itu, pembantuku bergegas masuk. Nona, selamat. Mereka memilihmu. Pelayan itu menunjukkan kepadaku layar ponsel. Di depanku ada sebuah artikel berjudul
Jenny Sinclair dipilih sebagai pemeran utama wanita The Servant. Aku menggosok mataku karena tidak percaya. Ini nyata, kan? Ini nyata, Nona. Lihat, bahkan klip castingmu telah mencapai jutaan like. Dan komentarnya penuh dengan pujian atas metode aktingmu. Semua orang mendukungmu. Aku melompat dan memeluk pembantuku. Air mata mengalir di wajahku. Akhirnya, mimpiku tercapai. Jadi, bagaimana sekarang? Seperti yang kalian lihat, aku berhasil. Ini adalah pemutaran perdana film tersebut. Aku di sini bersama ibu. Dia menemaniku di lokasi syuting dan mengajariku banyak hal. Tiba-tiba, sebuah tangan kekar melingkari pinggangku dari belakang. Itu adalah Jack. Dia selalu bersikap manis seperti itu. Kami bertiga berpose untuk foto dan menyapa penggemar kami. Media akhir-akhir ini terus mengirimku bersama Jack. Mereka bilang kami adalah kasus romansa di layar yang berubah menjadi kekasih di kehidupan nyata. Tapi, kurang tepat. Mengingat kami sudah jatuh cinta bahkan sebelum syuting dimulai. Oh, orang di sana itu, apakah itu benar-benar ayahku? Ya ampun, hari ini memang hari paling bahagia dalam hidupku. Mendapatkan dukungan ayah terhadap passionku seperti ini sangat berarti bagiku. Aku sedang dalam perjalanan untuk menjadi aktris hebat seperti ibuku. Atau, siapa tahu, mungkin lebih baik lagi. Aduh, kepalaku rasanya seperti baru saja dipukul batu bata. Kenapa ruangannya sangat terang? Dan bunyi bip monoton apa itu? Apa ini rumah sakit? Kugunakan semua tenagaku menegakkan diri ke posisi duduk. Kemudian seorang perawat masuk ke ruangan. Saya, kenapa saya di sini? Aku tergagap kebingungan. Dia tersenyum padaku dan menjawab, "Oh, Anda sudah bangun. Sungguh suatu keajaiban. Baik Anda dan bayi Anda sekarang dalam kondisi baik-baik saja." Hah? Apa sebenarnya yang dia bicarakan? Wajahku sudah pasti menyeratkan itu karena senyumnya menghilang. Sayang, Anda mengalami kecelakaan dan kehilangan banyak darah. Anda dalam kondisi koma sebulan lalu. Dan karena Anda hamil, ada kekhawatiran kalau Anda berdua tak akan selamat. Tapi sekarang semuanya baik-baik saja. Apa? Aku sudah tertidur sebulan lamanya? Cemas, aku bertanya padanya. Orang tuaku? Di mana mereka? Oh, mereka sangat sibuk jadi mereka meminta kami menjaga Anda. Katanya sembari menepuk-nepuk bantalku. Ah ya, itu kedengarannya benar karena orang tuaku selalu sibuk. Mereka benci buang-buang waktu mereka, terutama untukku. Kuletakkan tanganku di perutku yang membuncit dan berusaha mengingat kecelakaan. Tapi kenapa aku tak bisa mengingatnya? Dipikir-pikir, aku bahkan tak ingat siapa ayahnya. Rasa sakit yang tajam menusuk kepalaku, jadi aku mencengkramnya dengan kedua tangan. Lalu aku menjerit memanggil perawat. Kenapa aku tak bisa mengingat apapun? Melihat hal ini, suster segera bergegas pergi mencari dokter. Tes dijalankan dan coba tebak. Ternyata aku mengalami hilang ingatan jangka pendek. Hari-hari berikutnya, di ranjang rumah sakit, aku tak punya kegiatan lain selain berpikir. Akhirnya sebuah memori datang padaku, yaitu aku dan sahabatku Cecilia. Ada musik Natal dimainkan dan kami cekikikan saat sedang menyiapkan kue kering berbalut wasabi untuk mengerjai teman-teman kami. Sekarang sudah musim panas? Itu artinya aku sudah lulus. Tiba-tiba ku dengar langkah kaki itu. Itu Cecilia. Di ambang pintu dengan buket bunga matahari yang besar sekali. Bahkan tak bisa kujelaskan betapa senangnya bertemu dengannya. Kami berpelukan mungkin ratusan kali. Kemudian tak mampu membendung kesabaranku, penuh semangat aku langsung bertanya. Sekarang tolong beritahu aku semuanya. Kenapa aku kecelakaan? Dan siapa ayah bayi itu? Maksudku, dia adalah sahabatku. Jadi kalau ada yang tahu soal apapun, tebakanku pastilah dia, ya kan? Tapi aku kecewa. Dia hanya menggeleng. Maaf Dora, aku tak tahu apapun soal kecelakaan itu. Tapi, ayahnya kemungkinan si Louis. Aku pun berseru kaget. Apa? Louis si kutu buku Star Wars dari kelas matematika? Jadi, ternyata Louis dan aku sudah saling cinta sejak lama. Dia juga bilang dia sempat kaget awalnya ketika cewek pemberontak sepertiku jatuh hati ke murid dengan nilai A sepertinya. Louis, sungguh?
Aku dan Louis? Kalau begitu, lalu kenapa dia belum menjengukku? Melihat betapa tercengangnya aku, Cecilia melanjutkan. Dengar, kurasa kau sebaiknya pergi temukan Louis dan menyelesaikan ini. Jadi, segera setelah aku diperbolehkan pulang dari rumah sakit, aku pergi ke rumah Louis. Dia membuka pintu dan memberiku tatapan tidak suka. Apa maumu? Kita sudah putus, sudah lama sekali. Kemudian dia membanting pintu di depan wajahku. Ini sangat membingungkan dan menjengkelkan. Dia alasan kenapa aku tak bisa pakai celana panjang kesukaanku. Dia perlu bersikap dewasa. Jadi, aku kembali ke rumahnya keesokan harinya. Bersikeras akan mendapat jawaban. Hanya ibunya yang membuka pintunya dan mengatakan kalau dia sedang kuliah. Aku berkendara ke sana dan melihatnya jalan menyeberang kampus. Geram, kuhampiri dia dan kucengkram lengannya. Louis, jika kau menjauh dariku lagi, aku bersumpah aku akan teriak. Dia terlihat sangat tak nyaman, tapi tak punya pilihan lain selain mengikutiku ke kedai kopi terdekat. Awalnya, keheningan itu rasanya canggung. Aku tak bisa berhenti menatap kemeja menjijikkan yang dipakainya. Apa yang pada kulihat pada cowok ini? Tapi kemudian dia bicara. Bicara saja, aku ada tugas penting yang harus diselesaikan besok. Kuhantamkan kepalan tanganku ke meja dan berteriak. Aku hamil. Dan itu anakmu. Apa? Tak mungkin. Matanya terbelalak. Oh, jadi kau pikir kau bisa melepaskan tanggung jawabmu dengan kata-kata seperti itu? Aku, berapa bulan kehamilanmu? Begini, Louis, aku hamil 3 bulan. Dia menghela napas lega. Sekarang sudah jelas. Kita putus 4 bulan lalu. Sudah pasti itu bukan milikku. Pasti milik si Kai. Kai? Siapa Kai? Aku benar-benar bingung. Apa dia mengarang cowok ini hanya untuk bisa lolos? Inilah tipikalmu. Dia geram padaku. Kai itu cowok motor selingkuhanmu. Setelah itu dia meneguk kembali minumannya lalu menggeram. Selamat tinggal Dora. Kemudian pergi. Ya ampun, ini terlalu sulit untuk diterima. Tak tahu harus bagaimana, kukirim pesan ke Cecilia menanyakan apa dia ada waktu untuk bicara. Lalu pesan oke darinya muncul semenit kemudian. Saat tiba di rumahnya, kulihat seorang laki-laki berlalu pergi dengan motornya. Jadi segera saat dia membuka pintu, aku mengedip kepadanya. Siapa cowok tadi? Jangan bilang kalau itu cowok barumu. Cecilia hanya menatapku malu-malu. Gak, cuma seorang kenalan. Lalu dengan cepat dia menarikku masuk. Jadi, apa yang terjadi dengan Louis? Aku ingin tahu semuanya. Kujatuhkan diriku di sofa, menghela napas dan ceritakan padanya semua tentang pertemuan yang tak terlalu menyenangkan dengan mantanku itu. Wah, dia memang brengsek. Cecilia, apa menurutmu aku perlu ketemu Kai ini? Mungkin dia ayahnya. Tidak. Dia menyelaku. Maksudku, kau bahkan tak mengenalnya. Aku menaikkan alisku. Apa kau mengenalnya? Cecilia tampak seperti orang kebakaran jenggot. Oke, ini janggal. Apa dia menyembunyikan sesuatu? Aku hendak mendesaknya untuk dapat informasi lebih lanjut saat tiba-tiba kami mendengar pintu terbuka. Ups, aku lupa ponselku. Seorang cowok tampan dengan jaket kulit masuk. Apa dia cowok yang kulihat keluar tadi? Kemudian dia memberiku tatapan kebingungan. Dora? Hah? Kenapa kau tak di Itali? Aku pasti memberinya pandangan aneh karena dia menggosok kepalanya, lalu melanjutkan. Kok bisa kau pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun? Maaf, apa kau mengenalku? Dia tampak bingung. Hah? Apa katamu? Ini aku, Kai. Aku terpaku dan jantungku rasanya mau loncat dari dadaku. Kai? Kau ini Kai? Ayah dari bayiku? Kai melotot padaku. Bayi apa? Kau ini ngomongin apa? Tak satu pun ini masuk akal buatku juga. Jadi aku hanya berseru. Kau tahu, terjadi kecelakaan dan aku sekarang menderita hilang ingatan. Aku tak bisa mengingat apapun. Yaitu semua yang terjadi setelah Natal. Dan, ya, aku juga sedang hamil. Segera setelah aku selesai bicara, Kai berpaling melihat Cecilia, yang sangat gugup menggigiti kukunya. Cecilia, kenapa kau bilang padaku kalau Dora belajar di Itali? Dia memohon. Kai, tolong. Aku hanya tak ingin kau terjebak dalam kekacauannya. Kau pantas mendapat lebih dari ini, daripada dia. Apa? Jadi Cecilia sudah bohong padaku selama ini?
Sementara dia sebenarnya tahu siapa ayah bayiku? Ya ampun, teman macam apa yang melakukan itu? Aku hendak berteriak padanya, kemudian Kai berkata, "Bagaimanapun Dora, aku minta maaf tapi bayi itu tak mungkin milikku, karena kita hanya berciuman dan tak lebih." Ruangan itu rasanya mulai berputar. Aku bergegas keluar. Aku perlu waktu sendiri untuk mencerna ini. Jujur, aku merasa seolah seluruh dunia menentangku. Ingatanku tak bisa diandalkan, orang tuaku tak peduli, sahabatku mengkhianatiku. Dan sekarang aku tak tahu siapa ayah bayiku. Betapa tragisnya aku. Aku sampai di rumah dengan suasana hati sangat buruk. Tapi orang tuaku tetap saja terlalu sibuk dengan laptop mereka untuk tahu itu. Dengan nada dingin, ibu cuma berkata, "Sudah kau temukan siapa ayahnya?" Dengan diam aku menggelengkan kepala. Ayah mendengus. "Ya Tuhan, kepalamu ini gunanya cuma untuk gantungan topi atau apa? Kau sendiri yang menyebabkan masalah ini, jadi selesaikan sendiri." Kenapa mereka bicara seolah mereka peduli untuk membantuku? Tolonglah, aku selalu memecahkan semuanya sendiri. Frustrasi, aku langsung bergegas ke kamarku. Aku sedang duduk di dekat pintu, menatap kosong keluar saat ponselku berbunyi. Itu Cecilia. Hanya memikirkannya saja membuatku marah sekali. Sampai kulempar ponselnya ke lantai bahkan tanpa memeriksa pesannya. Lalu muncul bunyi lagi, jadi aku membungkuk untuk mengambil ponsel saat tiba-tiba kulihat sesuatu mencuat dari bawah kasurku. Itu pemantik api dengan nama Stanley terukir di atasnya. Tunggu dulu. Stanley? Itu mengingatkanku akan sesuatu. Aku ingat sekarang. Louis putus denganku 4 bulan lalu. Tapi bukan karena Kai. Tidak. Itu karena dia akan pergi ke kampus bergengsi. Dan dia pikir perilaku bebasku ini akan membatasi penampilannya. Menyambut kehidupan jombloku yang baru, aku berkendara ke Pulau Key West dan berpesta selama beberapa hari. Dan itulah saat aku bertemu Stanley di sebuah bar. Jadi dia ayahnya. Tapi sekarang apa? Maksudku, aku tak tahu cara menghubunginya. Tapi kalaupun aku bisa menemukannya, lalu apa? Aku tak mencintainya. Aku bahkan tak mengenal cowok itu. Dan aku tak ingin terikat dengannya hanya demi bayi ini. Dan saat aku kembali ke kota, aku semakin dekat dengan Kai. Hanya saja Cecilia tak suka hal ini. Jadi dia melabrakku di sekolah dan bersikeras kalau aku sudah mencuri cowoknya. Aku memutar mata dan memberitahunya, "Kau ini konyol. Kai bahkan tak menyukaimu, dia menyukaiku." Hal berikutnya yang kuingat adalah tangan kuat mendorong punggungku. Lalu kemudian aku terpeleset dan jatuh dari tangga. Dan sisanya kalian tahu sendiri. Cecilia itu monster tak berhati. Amarahnya yang penuh kecemburuan bisa saja membunuhku dan bayiku. Aku menepuk perutku. Syukurlah kami berdua baik-baik saja. Aku hanya perlu cari tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Jadi, setelah memikirkannya berhari-hari, kuputuskan apa yang akan kulakukan. Aku akan jadi ibu tunggal. Hei, aku tahu aku bisa melakukannya. Tak mungkin aku akan jadi orang tua seburuk orang tuaku. Itulah kenapa aku sekarang di sini mencari buku-buku parenting. Kenapa mereka taruh buku-buku ini tinggi sekali? Sangat tidak pengertian. Tepat saat itu juga seseorang datang menyelamatkanku, mengulurkan tangan dan mengambil buku yang kuinginkan, lalu memberikannya padaku. Aku hendak berterima kasih pada pahlawan baik hati ini saat... Tunggu dulu. Kai! Kuletakkan buku itu dan segera keluar dari sana tanpa berkata sepatah kata pun. Dia berteriak memanggilku tapi aku tak menoleh ke belakang. Aku hanya tak ingin terseret ke dalam drama antara Kai dan Cecilia. Menjalani 1 kali koma saja sudah cukup. Besoknya aku sedang melihat-lihat situs nama bayi. Saat ibu berteriak memberitahuku ada seseorang di pintu menungguku. Aku turun ke bawah melihat Kai. Berdiri di sana dengan tas-tas berat di kedua tangannya. Dia menatap malu-malu dan berkata, "Ini untukmu." Dan bayi itu. Ini membuatku merasa tak nyaman. Maksudku, aku kasihan padanya. Melihat reaksiku, dia melanjutkan. "Seharusnya aku katakan padamu bagaimana perasaanku sejak awal, maka segalanya akan berbeda. Aku menyukaimu. Maksudku, sungguhan. Aku mencintaimu, Dora, dan aku ingin membesarkan bayi ini denganmu." Aku tak percaya Kai masih mencintaiku, bahkan saat aku mengandung bayi orang lain. Dia berniat menerima bayi ini sepenuh hatinya. "Kalau begitu, kurasa sebaiknya kau masuk." Aku tersenyum padanya sambil menahan pintu terbuka. Oke, jadi terkadang hidup membawa kejutan-kejutan gila untukmu. Tapi pastinya itu membuat segala sesuatu jauh lebih menarik.
Aku yakin tak akan mengejutkan bagi kalian mengetahui kalau aku tak lagi bicara dengan Cecilia atau Louis. Para pecundang itu tak pantas denganku. Sedangkan Kai, kami berdua kini tinggal bersama. Dan kami tak sabar menunggu bayi ini lahir. Tapi, maaf sekali Kai, karena tak mungkin kami menamainya Kai Junior. Sekarang di mana shell virusnya? Itu pasti akan melengkapi penampilanku. Aku sedang menggeledah lemari ibu untuk menemukannya saat aku secara tidak sengaja menjatuhkan ikat pinggang ke lantai. Tapi yang aneh, suaranya sangat aneh. Jadi aku mengetuknya beberapa kali. Tunggu, sepertinya tanahnya berlubang. Aku melihat lebih dekat. Dan, ya Tuhan, ada lubang tersembunyi atau sesuatu di lemari ibuku. Tentu saja aku harus memikirkan hal ini. Jadi setelah beberapa kali mencoba, akhirnya aku berhasil membukanya dan menemukan sebuah kotak kayu besar. Kenapa dia merahasiakan sesuatu dari kita? Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka kotak itu. Ada beberapa foto lama ibuku ketika dia masih kecil, sebuah boneka beruang tua, dan beberapa kaset. Kenapa dia harus menyembunyikan ini? Aku menggali lebih dalam lagi dan menemukan setumpuk surat. Semuanya berasal dari alamat yang sama. Tunggu dulu. Aku tahu tempat itu. Itu adalah panti asuhan di luar kota. Sejauh ini, tidak ada yang masuk akal bagiku. Jadi jelas sekali, aku harus membacanya. Mereka semua berasal dari suster panti asuhan bernama Anna Maria. Dia terus menulis tentang seorang gadis bernama Eliza. Dan semakin aku membaca, aku akhirnya menyadari bahwa gadis ini Eliza adalah putri ibuku. Itu berarti aku punya saudari tiri. Aku tidak percaya. Dan sepertinya ibuku belum pernah melihat Eliza sejak dia mengantarnya ke panti asuhan. Jadi, ibuku bahkan tidak tahu seperti apa rupanya setelah bertahun-tahun. Ini gila. Bagaimana bisa ibu tega melakukan ini? Belum lagi ayahku seorang politikus. Jadi aku dibesarkan untuk selalu menjadi orang baik, sama seperti mereka. Tapi setelah apa yang baru ku ketahui, aku tidak tahu lagi harus percaya apa. Ini sangat tidak masuk akal. Tapi satu hal yang pasti, aku harus menemukan Eliza. Keesokan harinya sepulang sekolah aku pergi ke panti asuhan. Aku memberitahu Anna Maria segalanya. Dan dia mengatakan Eliza telah pergi ketika dia berumur 18 tahun. Tapi dia kembali setiap akhir pekan untuk membantu. Dia kemudian memberiku alamat rumah Eliza. Aku mengikuti Google Map dan berakhir di lingkungan yang sangat menyeramkan. Saat aku mengetuk pintunya, jutaan pertanyaan muncul di kepalaku. Bagaimana jika dia tidak mau berurusan dengan kita? Bagaimana jika dia membenciku karena aku mencuri kehidupan hebat yang seharusnya jadi miliknya? Tapi tidak ada kata mundur sekarang. Begitu pintu terbuka, aku membeku. Mungkinkah ini benar-benar saudari tiriku? Berdiri di sana adalah gadis jangkung dan tampak misterius. Aku gemetar ketika berkata, "Hai, apa kamu Eliza?" Dia hanya menatapku dengan skeptis, lalu menjawab, "Kenapa? Siapa kamu?" Aku tidak bisa menahan air mataku dan berkata, "Aku tidak percaya aku menemukanmu. Aku Alicia, saudara tirimu." Eliza terlihat kaget, lalu berkata, "Oh, baiklah. Tenanglah, ayo masuk, kita akan ngobrol." Aku duduk di sofa dan menceritakan semuanya. Lalu dia mulai menceritakan betapa menyedihkan hidupnya. Bagaimana dia melakukan 4 pekerjaan dan itu masih belum cukup untuk membayar tagihan. Astaga, aku merasa sangat bersalah mendengar semua ini. Sangat tidak adil kalau aku menjalani hidup bahagia tanpa beban. Dan dia ditinggal sendirian. Aku tidak bisa meninggalkan Eliza seperti itu. Aku harus melakukan sesuatu. Setelah itu aku bergegas pulang dan menyeret ibu ke kamarku agar bisa bicara secara pribadi. Aku mengonfrontasinya dan pada awalnya dia menyangkalnya. Namun akhirnya dia menangis dan mengakui semuanya. Aku tidak bisa mempercayai telingaku ketika mendengar keseluruhan cerita. Ketika dia berusia 18 tahun dia melahirkan Eliza. Tapi ayah Eliza tidak mau bertanggung jawab. Jadi ibuku memutuskan untuk membesarkan Eliza sendirian. Itu sulit baginya karena dia tidak memiliki pekerjaan yang layak. Kemudian setelah sekitar 6 bulan, ayahku muncul dan menunjukkan ketertarikan padanya. Dan karena dia berasal dari keluarga kaya, ibuku langsung mengambil kesempatan untuk bersamanya. Namun, dia berpikir jika dia tahu tentang Eliza, dia tidak akan tertarik. Jadi dengan berat hati dia memutuskan untuk mengirim Eliza ke panti asuhan. Sejak saat itu, dia mengirim surat ke Anna Maria setiap tahun pada hari ulang tahun Eliza. Tapi dia memintanya untuk tidak mengirim foto Eliza karena terlalu menyakitkan untuk dilihat. Aku tidak percaya ibuku menyerahkan putrinya demi uang. Aku memohon pada ibuku untuk bertemu dengan Eliza, setidaknya dia berhutang hal itu padanya. Aku menjelaskan betapa menyedihkan kehidupan Eliza dan betapa dia tidak pantas mendapatkannya. Akhirnya ibuku menyetujuinya. Jadi keesokan harinya dia menjemputku dari sekolah dan kami pergi ke rumah Eliza. Begitu ibuku melihatnya, mereka berpelukan dan menangis.
Dan ibuku terkejut melihat kondisi rumah Eliza yang kumuh dan segera menyuruhnya untuk tinggal bersama kami. Oh, wah ibu, aku senang kita bisa bersatu kembali, tapi bukankah keputusan itu terlalu impulsif? Bagaimana dengan ayah? Ya, tentu saja dia sangat kaget. Ibuku mendudukannya dan menjelaskan siapa Eliza. Namun dia tidak bisa menerima dengan baik. Dan mereka akhirnya bertengkar hebat. Yang mengakibatkan ayahku pindah. Aku tidak percaya. Jadi, sejak saat itu, hanya aku, ibuku, dan Eliza. Aku sangat merindukan ayahku. Tapi rasanya menyenangkan tiba-tiba memiliki saudara perempuan. Aku selalu menginginkan saudara. Kita bisa jalan-jalan bareng, bergosip, belanja. OMG, ini bakal seru banget. Tapi ternyata tidak semenyenangkan yang kuharapkan. Suatu malam, Eliza sedang menonton film. Aku duduk di sampingnya dan berkata, "Ya ampun, aku suka film ini, tapi aku tidak tahan dengan pemeran utama wanitanya. Suaranya sangat menyebalkan." Aku menoleh untuk memeriksa reaksi Eliza, tetapi dia tetap kaku. Jadi aku melanjutkan. Sebenarnya dia terdengar seperti temanku, Kayla. Masih belum ada jawaban dari Eliza. Bahkan dia tidak menatapku. Apa dia mendengarkan? Ya, jelas sekali, karena beberapa hari kemudian teman-temanku datang, termasuk Kayla. Dan ketika Eliza melewati kami, dia berkata, "Pasti si Kayla menyebalkan yang kamu ceritakan itu tidak ada di sini, kan?" Ya Tuhan, aku benar-benar membeku. Bagaimana dia bisa mengatakan itu tepat di depan semua orang, di depan Kayla? Aku merasa malu. Dan yang paling parah adalah Kayla tidak mau menjadi temanku lagi setelah itu. Bahkan teman-temanku yang lain berhenti berteman denganku. Mereka mengira aku hanyalah cewek jahat, dan bukan cuma itu saja. Eliza mulai bertingkah sangat aneh. Suatu hari aku pulang dari sekolah dan menemukannya di kamar tidurku sedang melihat foto-foto lamaku. Lalu ketika dia melihatku, dia berkata dengan suara yang menyeramkan, "Kamu sangat beruntung kamu tidak ditinggalkan sepertiku." Oh ya Tuhan, itu membuatku merinding. Kemudian malamnya aku mendengar dia bertanya kepada ibu kami apakah dia bisa mendapatkan uang saku untuk mengganti waktu yang hilang. Oh wow, tapi itu tidak adil, kan? Nah, keesokan harinya aku tidak dapat menemukan lipstik favoritku. Dan mengingat Eliza baru-baru ini melakukan kunjungan mendadak ke kamarku, aku bertanya padanya. Tapi dia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Ya, aku mengambilnya. Lalu kenapa?" Wow, sejak kapan dia menjadi begitu kasar? Tunggu dulu, dia juga memakai gaun bermotif bunga milikku. Itu saja, aku sudah muak. Aku langsung menemui ibuku dan memberitahunya apa yang telah dilakukan Eliza. Aku berharap ibuku ada di pihakku, tapi ternyata tidak. Dia menyuruhku untuk lebih pengertian karena Eliza tidak terbiasa berada di dekat orang lain. Jadi dia perlu waktu untuk beradaptasi. Itu konyol. Dan kemudian menjadi lebih buruk lagi. Dia mulai mengincar ayahku. Kamu harus menceraikannya. Teganya dia meninggalkanmu begitu saja. Suami yang jahat sekali. Dia memberitahu ibu ketika mereka berdua sedang menyiapkan makan malam. Kamu bisa mengklaim kepemilikan hartanya. Kamu cuma perlu membuktikan bahwa dia selingkuh, atau dia korup atau semacamnya. Maksudku, dia seorang politisi. Jadi aku yakin dia melakukan setidaknya salah satu dari hal-hal itu. Sejujurnya aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku menyerbu masuk ke kamar dan mulai meneriaki Eliza agar berhenti bicara sampah pada ayahku. Lalu aku menoleh ke ibu. Jangan dengarkan kebohongannya yang beracun. Namun ibu hanya menghela napas dan menjawab, Eliza tidak sepenuhnya salah. Ayahmu baru saja meninggalkan kita dan dia bahkan belum menelpon. Jelas sekali dia berselingkuh. OMG, ular itu sedang mencuci otak ibuku. Beberapa hari kemudian aku melihat artikel bahwa ayahku didakwa korupsi. Bagaimana itu mungkin? Ayahku adalah pria yang baik. Pasti ada kesalahpahaman atau semacamnya. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Eliza? Itu kamu, ya kan? Kamu menuduh ayahku melakukan korupsi. Aku menyerbu masuk dan berteriak pada Eliza. Ibu kaget dan berkata, Alicia, apa yang kamu bicarakan? Jadi aku bilang pada ibuku kalau Eliza pasti merencanakan ini. Dan ibuku berkata, jangan bersikap absurd. Dia tidak mendapat keuntungan apapun dari itu. Berhenti bicara omong kosong dan minta maaf pada Eliza. Bu, sepertinya aku tahu tentang apa ini. Alicia membenciku. Jadi dia mulai berbohong tentangku. Faktanya, kamu harus berhati-hati bahwa dia bukanlah pembohong yang patologis atau semacamnya. Atau mungkin lebih buruk lagi, dia bisa mengalami gangguan mental. Ibuku kemudian berkata, kamu benar, sayang. Alicia, kamu butuh bantuan. Aku akan membuatkan janji di rumah sakit untukmu. Apa? Apakah dia serius? Aku mencoba meyakinkan dia bahwa aku baik-baik saja, tapi dia tidak mau mendengarkan. Aku kemudian menoleh ke Eliza. Kamu tidak akan lolos kali ini.
Keesokan harinya ibuku mencoba mengajak aku pergi ke rumah sakit. Namun aku mengunci pintu kamarku dan menolak untuk pergi. Namun tidak butuh waktu lama untuk menemukan kunci cadangan. Dan kali ini dia kembali bersama beberapa pria di sebelahnya untuk membantu menahanku. Aku mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri tetapi tidak ada harapan. Tepat pada saat itu aku mendengar suara ayahku. "Lepaskan dia." Aku mendongak dan melihat ayahku sedang bersama seorang wanita. Ibuku tampak ketakutan dan berkata, "Beraninya kamu membawa selingkuhanmu ke rumah kita." Tapi ayahku berkata, "Ini tidak seperti yang terlihat, sayang. Ini Eliza. Eliza yang asli. Wanita di sana itu penipu. Nama aslinya adalah Kim." Astaga, aku tahu ada yang tidak beres dengannya. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa ayahku tiba-tiba muncul. Ya, aku menelponnya sehari sebelumnya dan memintanya untuk menyelidiki Eliza karena aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Dia ke panti asuhan untuk mendapatkan info lebih lanjut. Dan suster-suster di sana terus mengatakan Eliza adalah wanita yang paling manis. Dan jika dia menunggu, dia bisa bertemu dengannya. Nah, kemudian Eliza yang asli muncul dan saat itulah ayahku mengetahui kebenarannya. Ternyata Kim dulunya teman sekamar Eliza. Eliza sudah pindah, tapi suster-suster di panti asuhan tidak mengetahui hal ini. Jadi mereka tetap memberiku alamat lama. Eliza tahu tentang ibu sejak dia menemukan surat-surat itu. Tapi dia masih marah karena ditinggalkan sehingga belum siap untuk bertemu dengannya. Dia memberitahu Kim segalanya tentang keluargaku dan betapa kayanya kami. Jadi ketika aku pergi ke alamat lama dan bertanya tentang Eliza, Kim memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri identitas Eliza. Ayahku menunjuk ke arah Kim dan berkata, "Aku beri waktu 10 detik untuk keluar dari rumahku atau aku akan menelpon polisi. Jangan pernah mendekati keluargaku lagi." Kim langsung melarikan diri dan kami tidak pernah melihatnya lagi. Adapun Eliza yang asli, itu adalah reuni yang luar biasa. Awalnya tidak berjalan baik, tapi lambat laun Eliza membuka diri terhadap ibuku. Dan tentu saja tuduhan korupsi ayahku dibatalkan setelah dia dinyatakan tidak bersalah. Dia juga memaafkan ibuku dan pulang ke rumah. Eliza sering mengunjungi kami. Dan aku harus mengatakan bahwa itulah yang kuharapkan dari memiliki seorang kakak perempuan. Aku sangat senang kita semua bersatu kembali sekarang. Pagi itu, seperti biasanya, dan aku sedang menyortir buku di lokerku saat jeritan gembira dan sorak-sorai mengalihkan perhatianku. Hah? Ini masih terlalu pagi untuk seberisik ini. Sekelompok cewek ngumpul di papan pengumuman. Aku jalan mendekat untuk melihat. Ternyata, itu poster terbaru Hillary. Cewek tercantik di sekolah untuk kampanyenya jadi Ratu Prom. Ya, memang. Reaksi yang khas. Karena si Hillary sendiri sudah terlalu sempurna. Seharian kudapati diriku sendiri memikirkan poster Ratu Hillary. Oh, aku berharap bisa secantik dia. Maksudku, aku tak sejelek itu sih. Tapi pastinya aku tak secantik dia. Ya Tuhan, lihat aku. Tulang pipiku tak cukup tegas, bibirku kurang tebal, rambutku terlalu kusut. Dan sungguh aku harus loncat-loncat dulu untuk pakai celana jeans favoritku. Terima saja, aku ini polos dan biasa saja. Sementara Hillary, oh dia sangat cantik. Ibu memanggilku turun untuk makan malam, jadi aku duduk di sana dengan murung sambil memutar-mutar garpu di piringku. Ibu pasti memperhatikan ada sesuatu yang terjadi. Dengan mengerutkan kening, ibu bertanya padaku, "Sonya, ada masalah apa? Hampir tak kau sentuh makan malammu." Aku tak lapar. Aku menghela napas. Lagi pula, aku sudah cukup besar dan cukup jelek. Sayang, jangan konyol. Kau terlihat cantik. Yang benar saja, ibu mengatakan itu hanya karena merasa itu yang harus dilakukannya. Kuucapkan terima kasih padanya untuk makan malam itu. Lalu kembali ke kamarku dan melihat-lihat profil Hillary. Tak ada satupun fotonya yang jelek. Tak satupun. Dia sangatlah tanpa celah. Sementara aku, ya kan, penuh kekurangan. Jadi di hari berikutnya, aku nongkrong di lapangan sekolah dengan sahabatku Sydney dan pacarku Lucas. Saat itulah Hillary lewat dengan pakaian yang memukau. Ya ampun, lihat betapa menawan dia itu. Panggilan bumi ke Sonya. Sydney melempar keripik kentang ke arahku. Aku menengok dan melempar pandangan untuk apa itu tadi. Dia memutar mata lalu melanjutkan. Berhenti menatap nona kecil populer itu dan perhatikan kami. Kau tahu, temanmu yang asli. Halo. Sorry, ku hela napas. Itu cuma karena dia terlihat sangat cantik pakai pakaian itu. Itu tak adil. Dia bahkan tak perlu berusaha. Sedangkan kalau di aku, akan terlihat seolah aku memakai kantung sampah. Berhenti bandingkan dirimu dengannya. Itu bodoh. Ya, Hillary ya Hillary. Kamu ya kamu. Dan kamu punya sisi cantikmu sendiri.
Aku menggelengkan kepala. Yang benar saja, aku tak punya sisi cantik. Malahan aku ini biasa saja sementara Hillary sangat luar biasa. Pelajaran kimia adalah satu-satunya kelas yang kuikuti dengan Hillary. Dan selama 45 menit penuh, aku tak bisa berhenti menatapnya. Terpaku. Saat guru menjelaskan tentang tabel periodik, aku melamun betapa menakjubkannya punya rambut mengkilap dan kulit sebening miliknya. Kupergoki dia balik menatapku beberapa kali. Dan suatu kali dia berkata, "Apa?" Kemudian memutar matanya dan berpaling dengan kesal. Tapi tetap saja tak bisa kulepaskan pandanganku darinya. Setelah pelajaran, kuikutin dia ke kelasnya berikutnya. Meski itu berlawanan arah dengan di mana seharusnya aku berada. Aku terus memandang dengan rasa iri saat pacarnya Ethan, kapten tim basket, menatapnya penuh kekaguman. Dan bagaimana teman-temannya yang cantik berkerumun di sekelilingnya. Pasti sangat luar biasa menjadi sesempurna itu. Obsesi Hilaryku ini berlanjut di rumah. Setiap sore aku melihat-lihat profilnya dan menyimpan setiap foto baru yang dia posting. Kemudian aku hanya berbaring di ranjang memandangi bagian tubuhnya yang sempurna dan membandingkannya dengan bagian tubuhku yang tak begitu sempurna. Bahkan kucetak beberapa fotonya yang jadi favoritku dan membingkainya di meja. Kemudian suatu hari, mimpi terburukku menjadi kenyataan. Aku sedang dalam perjalanan menemui Lukas saat kulihat dia berdiri di lorong dan bicara dengan Hillary. Itu aneh. Cewek populer seperti Hillary tak akan suka ngobrol ke cowok B aja seperti dia. Ya ampun, coba lihat Lukas yang terus tertawa dan terkekeh. Bagaimana kalau Hillary suka padanya? Cewek semacam itu pasti dapatkan apapun yang dia mau dengan mudahnya. Aku tak bisa menyaksikan ini lebih lama, jadi kukirim ke Sydney pesan darurat dan bergegas ke kamar mandi. Dia menemuiku sedang menangis di dalam bilik dan bertanya padaku ada masalah apa. Kuceritakan padanya apa yang terjadi dan dia mengerutkan dahi. Apa kau gila? Lukas bisa saja hanya bersikap sopan padanya. Ya ampun, dia itu berhubungan denganmu karena suatu alasan, jadi hentikan obsesi Hillary ini. Ini aneh. Kenapa Sydney harus sekasar itu? Aku mengharapkan dukungannya, bukan bantahannya. Jadi, aku tak menemuinya sepulang sekolah seperti rencana. Sebaliknya, aku langsung pulang dan melihat-lihat foto Hillary. Kupotong bagian bibirnya, hidungnya, dan menempelkannya di atas fotoku. Memperhatikannya, yah, wow, aku terlihat jauh lebih baik. Di saat itulah kuputuskan aku akan memiliki wajah sempurna sepertinya. Jadi sambil memegang foto yang diperbaiki itu, aku segera turun menghampiri ibu dan melambaikan foto itu di depan wajahnya. Lihat betapa sempurna aku akan terlihat jika kuubah beberapa hal. Tolong, maukah ibu meminjamiku uang untuk membayar operasi? Kumohon. Ibu terlihat ketakutan. Sonya, kau baru 17 tahun dan kau sudah cantik. Kau tak perlu menempatkan dirimu sendiri melalui semua rasa sakit dan risiko ini untuk terlihat seperti orang lain. Aku berusaha menjelaskan padanya kalau aku tak ingin melanjutkan hidup terlihat sepolos dan semembosankan biasanya. Tapi awalnya ibu tak mendengarkan. Butuh waktu lama sekali untuk bicara dengannya dan menghadapinya. Ibu juga pernah lakukan operasi hidung sebelumnya. Jadi apa salahnya kalau aku juga perbaiki hidungku? Diikuti beberapa permak lainnya. Di musim panas itu, aku bohong ke Sydney dan Lukas kalau kuhabiskan seluruh waktu liburanku dengan ayah dan ibu tiriku. Kutunjukkan ke dokter bedah foto Hillary sebagai contoh hasil yang kuinginkan. Jadi, dibuatnya hidungku lebih runcing, memasukkan implan pipi untuk tampilan lebih tirus, dan menyuntik filler bibirku. Aku terbangun pasca operasi kesakitan. Oh ya Tuhan, itu menyakitkan. Aku tak bisa bicara, bahkan menangis pun menyakitkan. Parahnya lagi, dengan semua perban itu, aku mirip dengan mumi Mesir. Lalu, saat perbannya dilepas, wajahku bengkak dan menggembung semua, dan aku harus lakukan pijatan untuk melatih otot wajahku lagi. Sakit itu cantik dan cantik itu sakit, bukan begitu? Ibu tak sepenuhnya terkesan dengan apa yang kulakukan, karena aku tak sungguh-sungguh cerita akan kuubah seluruh wajahku. Tetap saja, ibu habiskan sepanjang musim panas merawatku. Meskipun aku haruslah tahan dengan keluhan dan terkadang air matanya. Setelah sembuh, yang harus kulakukan tinggal mewarnai dan memotong rambutku seperti Hillary dan mengubah gayaku agar sesuai dengan gayanya. Dengan penampilan baruku yang sudah komplit, aku bercermin dan tersenyum. Akhirnya, aku cantik. Aku kembali ke sekolah bersemangat, semua orang akan melihat penampilan baruku. Tapi saat aku berjalan melalui lorong, semua orang menatap dan bergosip tentangku. Orang yang tak kukenal mengelilingiku.
dan membombardirku dengan pertanyaan seperti, bagian apa saja yang kau perbaiki? Berapa biayanya? Dan apa itu sakit? Tak ada satupun yang memujiku atau apapun. Lalu, saat ku sortir lokerku, ku dengar suara batuk. Aku mendongak dan melihat Sydney berdiri di sana dengan tangan terlipat. Jadi, apa itu sepadan? Aku sedang tak mood untuk hal ini, jadi ku jawab, kamu gak bisa ngomong yang baik-baik aja ya? Inilah aku sekarang. Aku jadi diriku yang sesungguhnya. Dan aku bahagia. Tidak, ini kamu yang sedang berusaha menjadi orang lain yang bukan dirimu. Aku membanting pintu lokerku dan bergegas pergi. Orang macam apa yang tak mendukung sahabatnya sendiri? Hariku berubah dari buruk jadi sangat buruk ketika aku bertemu Lukas saat makan siang. Dia melotot padaku, lalu dengan marah berkata, Sonya, kenapa? Tak ada yang salah denganmu sebelumnya, tapi sekarang aku ini cuma cloning dari orang lain. Dia beranjak pergi, tapi ku tahan lengannya. Tolong, aku lakukan ini karena aku ingin jadi lebih cantik. Untukmu, aku melakukan ini untukmu. Lukas menggelengkan kepalanya, tapi kemudian menghela napas panjang. Dia tak berusaha pergi setelahnya, tapi dia terus memberiku tatapan mengasihani. Kemudian, saat aku berjalan ke kelas, ada cowok yang lari di belakangku, lalu melingkarkan tangannya ke pinggangku. Hai sayangku. Terkejut, aku langsung mendorongnya menjauh. Oh, itu Ethan, pacar Hillary. Ada apa? Tapi, tunggu, kenapa wajahmu terlihat sangat aneh? Aku mendorongnya menjauh dariku lalu lari kabur. Ya ampun, itu menakutkan. Jantungku masih berdebar. Sejak itu, orang-orang terus saja keliru mengira aku Hillary. Lalu kapanpun Sydney duduk bersamaku, mereka menggosipkan betapa tragisnya dia sedang berusaha menjadi cewek keren. Itu membuatnya tak nyaman, jadi dia berhenti nongkrong denganku di sekolah. Aku harus duduk sendiri dan aku merasa sangat kesepian. Kemudian Lukas. Kapanpun aku berusaha keras memeluknya, dia menghindar. Lalu dia mengaku kalau menurutnya penampilan baruku tampak aneh dan menakutkan. Hidup terus berjalan dan prom sebentar lagi. Kulihat salah satu poster Ratu Hillary baru saja dirobek. Dan di posisi itu ada poster cewek lain bernama Kim. Ya ampun, kampanye Ratu Prom ini sepertinya sangat menegangkan. Kemudian, saat aku melangkah keluar, ku dengar seseorang berteriak, "Sekarang!" Lalu hal berikutnya yang ku tahu, sesuatu dilempar ke arahku. Dalam sekejap saja, aku berlumuran tomat dan telur. Bleh. Kemudian sekelompok cewek menyeringai keluar, salah satunya berkata, "Harusnya kau menyerah saja berusaha jadi Ratu Prom sebelum terlambat." Aku berseru sambil mengambil serpihan cangkang telur dari rambutku. Apa? Kenapa menyerangku? Oh, tunggu. Girls, ini si plastik peniru Hillary. Ya, kau masih pantas mendapatkannya. Bersenang-senanglah jadi versi gagalnya si Hillary. Mereka tertawa sembari pergi, meninggalkanku berdiri di sana merasa lebih buruk dari sebelumnya. Aku pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, dan masuk saat Hillary memakai make-upnya di depan cermin. Wah, wajahnya ternyata tak begitu sempurna tanpa semua make-up yang terpasang. Oh, wow, kamu rupanya. Dia melirikku. Kau tahu, semua orang membicarakanmu, bahkan lebih dariku. Dia mengatakannya sambil memulas kelopak matanya dengan eyeshadow tebal sekali. Maksudku, aku merasa agak tersanjung, tapi percayalah, kau terlihat konyol. Kau ini seperti aku versi murah. Aku kasihan ke Lukas karena punya pacar yang sangat tidak pede sepertimu. Lalu dikibaskannya rambutnya dan pergi. Aku melihat diriku sendiri di cermin. Air mata membasahi wajahku. Jadi, Hillary cuma cewek jahat yang bersandiwara untuk membangun citra baik hati dan menutupi wajahnya yang biasa saja dengan banyak sekali make up. Dia tidaklah sempurna, sama sepertiku. Sejak saat itu, aku putus asa mendambakan tampil seperti diriku sendiri lagi. Aku memohon kepada ibu untuk meminjamiku uang untuk memperbaiki wajahku, tapi beliau menolak. Tidak lagi, sekali sudah cukup. Bukankah ini yang kau inginkan? Hebat. Sekarang aku akan terjebak dengan tampilan seperti ini selamanya. Hingga suatu malam, pipiku mulai terasa sakit. Tak lama kemudian, aku tak bisa gerakan wajahku tanpa merasa kesakitan. Ibu menemukanku memegangi wajahku dengan menderita, lalu mengantarku ke rumah sakit. Dokter memberitahuku implanku telah bocor dan aku perlu operasi darurat untuk mengeluarkannya. Ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Sekarang, saat aku bercermin, untunglah, aku tak lagi melihat Hillary, melainkan kulihat diriku.
tapi dalam tampilan yang cukup berbeda. Aku sudah baik dan benar-benar sudah mendapat pelajaran. Dan Sydney serta Lucas ada di sana membantuku melewati semuanya. Sekarang aku tahu kalau aku seharusnya belajar untuk mencintai diri sendiri, bukannya membandingkan diriku dengan orang lain. Aku adalah aku. Dan apa kalian tahu? Aku sekarang sadar kalau aku tak masalah dengan itu. Hei, pria yang di sana baru saja menanyakan informasimu, kata bartender itu, yang membuatku menengok dan melihat sekeliling. Oh, dia sudah pergi. Seperti yang kalian bisa lihat, aku masih duduk di sebuah bar di resort bintang 5. Tidak, aku bukan orang kaya, melainkan ku ambil semua tabunganku dan putuskan untuk membelanjakannya untuk nikmati setiap hari yang tersisa dalam hidupku. Ini semua bermula beberapa bulan lalu. Aku mengalami sakit dan kelelahan secara konstan. Aku menyalahkan stres pekerjaan, tapi gejala yang kualami semakin parah. Akhirnya aku ke dokter dan duduk di sana, terkejut luar biasa saat ku dengar kata kanker dan progresif. Beberapa minggu kemudian adalah serangkaian janji temu dan perawatan rumah sakit. Ku jalani kemo dan rambut panjangku yang indah jadi rontok. Aku merasa lelah dan tak berdaya sepanjang waktu. Cukup sudah. Ku hentikan kemoterapi, keluar dari pekerjaanku, dan memutuskan untuk menikmati sedikit waktuku yang tersisa. Pantai Hawaii sangatlah indah. Kemudian tiba-tiba seseorang berjalan menabrakku. Minumannya membuatku basah. Aku mendengarnya berkata, "Ya Tuhan, aku sangat menyesal." "Oh hei, kau gadis yang duduk di bar sendiri tadi." Aku mendongak ke atas, dan wah, dia tampan. Aku menggelengkan kepala dan menekankan kalau itu adalah salahku karena tak memperhatikan jalan. Setelahnya dia ikut aku berjalan-jalan dan kami mulai mengobrol. Oh, ngomong-ngomong, namanya Black. Jadi di hari berikutnya aku mengajaknya makan siang. Aku tak berselera makan sekarang, dan seringnya aku cuma bisa menatap piringku yang hampir tak tersentuh. Kemudian aku tahu aku harus jujur padanya. "Hei, Black, aku sangat menyukaimu dan ingin mengenalmu lebih jauh. Tapi aku mengidap kanker dan aku tak punya banyak waktu tersisa." Awalnya ada keheningan yang menyiksa. Tapi kemudian dia meraih tanganku dan apa kalian bisa percaya? Dia bilang dia juga ingin mengenalku. Beberapa minggu berikutnya berada dengannya rasanya ajaib. Kemudian kami kembali ke kota dan lanjut berpacaran. Black sangat baik dan terus mencurahkan kasih sayang padaku. Suatu malam setelah makan malam, Black membawa kami ke atas bukit. Dia bilang dia ingin menunjukkan padaku Orion's Belt, dan itu sangat romantis. Aku tak mau merusak momen itu, tapi ada sesuatu yang harus kukatakan padanya. "Black, aku menemui dokter hari ini. Dia bilang tak ada yang berubah. Meskipun dia tak menyebutkannya, kurasa aku tak punya banyak waktu." Air mata membasahi wajahku. "Aku mengalami waktu terbaik bersamamu. Kurasa aku benar-benar mencintaimu." Tiba-tiba, Black berlutut dengan satu kaki dan bertanya padaku, "Sayangku Lucy, maukah kau menikah denganku? Paling tidak ini yang bisa kulakukan untukmu." Aku tak dapat berkata-kata, jadi aku mengangguk dan kemudian mendekapnya erat di pelukanku. Aku terlalu senang sampai tak bisa menahan diri untuk membagi cerita cinta kami di sosial media. Tak lama, ribuan orang menyukai dan membagikannya, mengatakan kami adalah pasangan inspirasional. Ini sungguh gila, tapi luar biasa. Dukungan mereka membuatku merasa aku bisa kalahkan kankerku, dunia, dan semuanya. Aku mulai memperhatikan Black mendapat banyak perhatian dari gadis-gadis lain. Mereka tahu dia adalah laki-laki yang melamar gadis sekarat itu, jadi mereka tampak berkerumun dan mengaguminya. Kemudian suatu hari saat kami ada di toko gaun pengantin bersama, aku keluar dari ruangan ganti mengenakan gaun indah, merasa bagai seorang putri. Tapi kemudian kulihat Black ngobrol dengan seorang gadis. Dia menyentuh bahu Black dan aku mendengarnya berkata, "Tunanganmu sangat beruntung memilikimu." Lalu gadis itu maju mendekatinya. "Black," aku memanggilnya. "Sayang, bagaimana penampilanku?" Dia berpaling dari gadis itu dan menatapku. "Ya, indah sekali." Dengan canggung dia tersenyum. Tak bisa tidak aku merasakan tak karuan. Aku tahu dia pria yang menarik, tapi dia akan menikah denganku. Tak menyenangkan sama sekali mendapatinya menggoda orang lain saat aku mengepas baju. Tetap saja, aku berusaha mengesampingkannya, karena aku ingin menikmati sedikit waktu yang kupunya.
Pernikahan itu bagai mimpi yang jadi nyata. Sungguh hari yang penuh keajaiban. Tepat sebelum bulan madu, aku pergi menemui dokter. Yang membuatku sangat terkejut. Dia memberitahuku, saya dengan senang menginformasikan pada Anda bahwa Anda dalam masa pemulihan. Ya Tuhanku, aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Apa aku membaik? Aku bergegas pulang dan memberitahu Black berita baik ini. Hanya saja reaksinya tak seperti yang kubayangkan. Wajahnya langsung berubah, dan pada awalnya dia tak bisa berkata-kata. Kemudian dia terbata-bata. Selamat, sayang. Apa maksudnya? Terlepas dari hal ini, bulan madu kami sungguh luar biasa. Nafsu makanku kembali dan kumanfaatkan sebaik-baiknya. Makanan terasa begitu enak. Ini tak luput dari perhatian Black dan dia mengomel. Bisakah kau coba mengunyah lebih perlahan? Terserah, aku bermaksud menikmati makananku. Saat kami kembali pulang, aku pindah ke apartemennya. Demi Tuhan, piring kotor dan kaos kaki bau berserakan di mana-mana. Bagaimana bisa orang yang sedetil itu soal penampilan mereka tinggal di kondisi seperti ini? Ku bilang ke diri sendiri itu tak masalah, aku mencintainya, jadi aku bisa belajar mencintai kekacauannya. Merasa hidup sungguh menyenangkan. Jadi ku akui mungkin aku berlebihan makan cemilan, kue, dan masakan, dan berat badanku naik beberapa kilo. Jadi tugas-tugas rumah tangga jadi terasa berat bagiku. Lagi pula kenapa harus aku yang lakukan? Ini kan kekacauannya. Tapi pernah sekali saat aku muak dengan celana dalam baunya yang berserakan, aku bertanya padanya, bagaimana bisa pria yang terlihat sepertimu hidup di sarang tikus seperti ini? Cepat bersihkan. Tapi dia mengabaikanku dan langsung tidur. Dan tak lama kemudian dengkurannya yang sekeras guntur itu mengikuti. Apa-apaan ini? Di mana pria menarik dan menawan yang kunikahi? Karena muak, aku berusaha sebisanya membersihkan tempat itu sedikit. Aku kehabisan nafas dan sangat berkeringat. Kepalaku sangat gatal jadi kulepaskan wigku untuk menggaruk kulit kepalaku. Di saat itu ku dengar Black menjerit. Dan saat aku menoleh, dia memegangi wajahnya dengan ketakutan. Sayang, ada apa? Aku bergegas mendatanginya. Oh, aku paham. Aku tertawa. Ini cuma karena aku sangat tak nyaman pakai wig ini, jadi kulepaskan. Itu saja. Tapi lihat, rambutku sekarang tumbuh lagi. Gemetaran, dia terbata-bata. Kau pakai wig selama ini? Kau terlihat menakutkan. Ya, memang. Kurasa rambut yang tumbuh tak merata membuatku kelihatan cukup menakutkan. Bukankah seharusnya kau senang untukku? Aku bergumam dan memaksakan tersenyum, sementara berusaha memakai lagi wig tadi. Mengetahui kalau aku bisa kembali menjalani hidup sangat menakjubkan. Tapi tinggal dengan Black, dengan suami yang mudi dan tak perhatian, itu yang tak terlalu menyenangkan. Suatu malam dia pulang dari tempat kerja dengan suasana hati buruk dan mulai memakiku karena tak beres-beres. Ku bilang itu tak harus aku karena bukan aku yang bikin kotor. Dia menggerutu padaku. Aku seorang diri menafkahi kita berdua. Pulang ke rumah melihatmu santai-santai dengan punggung lebarmu itu, dan kau berani bicara seperti itu padaku? Kau yang harusnya bangkit dan kerja karena kau makan 2 kali lipat dari aku. Kata-katanya menyakitkan. Jadi dengan mata berkaca-kaca kukatakan padanya, beraninya kau bicara padaku seperti itu. Black hendak mengatakan sesuatu tapi menahannya, kemudian dia menghela napas. Dengar, aku minta maaf sayang. Aku tahu kau sedang pemulihan. Dengan tajam aku menatapnya dan berkata, aku tak menyiapkan makan malam, jadi ayo kita makan di luar. Aku sedang menikmati ayam ovenku. Rasanya sangat enak sampai sepertinya aku menggigit terlalu banyak dan itu menyangkut di tenggorokanku. Aku langsung tersedak, aku tak bisa nafas. Ketakutan, ku tatap Black untuk minta bantuan, tapi dia memeriksa ponselnya. Lalu yang membuatku tak percaya, dia jalan pergi ke kamar mandi. Aku terus memukul-mukul meja meminta bantuan. Untung pelayan segera datang dan memukul punggungku dengan keras. Dan aku berhasil mengeluarkan potongan ayam itu. Lalu Black kembali dengan marah. Aku bertanya, bagaimana bisa kau tinggalkan aku seperti itu? Kau bicara apa sayang? Kulihat kau menikmati makananmu. Apa kau sudah selesai? Ayo kita pulang. Dia pasti tahu aku sedang tersedak. Dasar brengsek. Semua yang pernah kupikirkan dan kuharapkan darinya hancur berantakan. Dia berniat membiarkan aku tersedak sampai mati daripada menolongku. Masalahnya adalah cerita cinta kami sangat terkenal sekarang. Dan meski aku tahu, Black dan aku saling tidak betah bersama. Membayangkan kami berpisah dan diejek semua orang membuatku sangat tidak nyaman. Kurasa aku terjebak dengannya selamanya. Jadi kami terus saling mentolerir satu sama lain.
Kemudian suatu malam saat aku sedang nyemil keripik kentang sambil nonton TV, ponselku berbunyi. Itu dari nomor yang asing. Halo, apakah Anda istri Black? Black telah mengalami kecelakaan mobil dan kami butuh Anda untuk segera ke sini. Aku terpaku untuk beberapa saat. Maaf, salah nomor. Lalu menutupnya. Ponselku berbunyi beberapa kali lagi tapi aku tak menjawabnya. Rasa bersalah mulai menghinggapiku, jadi ku ambil tasku dan bergegas ke rumah sakit. Suster menyuruhku menandatangani berkas agar Black bisa mendapatkan operasinya. Dengan pena di tangan, aku meragu. Maaf, di mana bagian donasi organ? Aku bertanya. Suamiku bersedia mendonasikannya jika hal buruk terjadi. Ini bukan waktu yang tepat untuk mengajukan pertanyaan itu. Suster itu membentakku. Tepat pada saat itu orang tua Black bergegas masuk dengan panik. Kuserahkan pada mereka berkas itu dan pergi menyelinap kembali ke apartemen. Setelahnya, aku berpikir panjang dan keras tentang hubungan kami. Awalnya sungguh menggebu-gebu. Tapi aku sadar aku sama sekali tak mencintainya dan begitu pun dirinya. Semua keputusan kami dibuat dengan sangat cepat berdasarkan gagasan bahwa aku mungkin akan mati nantinya. Kami sangat keras kepala untuk mengakui kekalahan dan pergi. Dan sekarang kami sengsara. Beberapa minggu kemudian, Black pulang di atas kursi roda. Dan kami berdua duduk dalam keheningan yang canggung. Kemudian aku memecah suasana. Malam itu, saat aku tersedak di restoran, apa kau sengaja mengacuhkanku? Black menjawabku dengan pertanyaan lain. Apa benar kau ingin mendonasikan organku, bukannya membantuku mendapatkan operasi? Aku menjawab. Aku minta maaf. Itu satu-satunya jalan yang bisa dengan cepat kupikirkan untuk keluar dari pernikahan ini. Dia menghela napas. Aku tahu. Aku juga. Kurasa kita begitu mirip. Dan itulah kenapa kita tidak berhasil. Dia berhenti sejenak. Kurasa ini waktunya kita mengakhiri ini. Jadi akhirnya, kami berhenti bertahan dengan satu sama lain dan mengajukan perceraian. Orang-orang di sosial media sangat marah dan memposting banyak sekali komentar pedas seperti sangat menginspirasi sebagai pasangan dan menurutku ini menandakan pernikahan palsu. Kuputuskan untuk menutup semua akun onlineku. Pendapat mereka sudah tak ada artinya lagi. Aku punya dukungan keluargaku, itu lebih penting. Yang mengejutkan aku masih berteman dengan Black. Hei, kami melalui begitu banyak hal bersama dan dia tak sepenuhnya jahat. Aku hanya tak akan pernah mau tinggal bersamanya lagi. Aku bahkan bertemu dengan pacarku yang sekarang ini lewat Black, karena dia yang mengenalkanku padanya. Lucu sekali kan? Terkadang semuanya tak berjalan sesuai rencana, tapi itu tak masalah. Hidup dalam kebohongan untuk menyelamatkan ego yang telah terluka itu lebih buruk. Oh, ngomong-ngomong, ini rambutku yang asli. Aku sekarang sudah benar-benar sehat. Ingat, kau hanya hidup sekali saja, jadi pastikan kau tak buang-buang waktu berusaha memuaskan orang lain. Dan sebaliknya, terimalah takdir hidupmu dan jalani dengan sebaik-baiknya.